pengantara kita satu-satunya itu hanyalah Tuhan. Dan kiranya ini dapat menjadi bagian kita semua. Untuk dapat dengan terbuka melihat karakteristik dari satu ajaran yang menggantikan firman Tuhan. Yang menggantikan otoritas Alkitab dan digantikan dengan tradisi manusia. Kiranya itu menjadi perenungan kita. Dan membuat kita untuk semakin kuat di dalam firman Tuhan. Saya coba mengadakan penyelidikan. Kenapa bagian tambahan ini? Kenapa kita berdoa kepada orang-orang suci? Dan saya tidak mau saya yang berbicara. Ya, saya tidak mau saya yang berbicara. Ini adalah kalau Anda Google, ya Anda Google saja, Anda baca artikel atau Anda baca buku yang seperti saya katakan, saya memiliki katekisme dan lain sebagainya, buku-buku, maka dapat disimpulkan ada empat ya. Ada 4 alasan kenapa agama mayoritas di dunia saat ini, ya, mayoritas kekristenan, ya, kelompok kekristenan mayoritas berdoa kepada orang-orang suci. Yang pertama adalah apa? Itu adalah orang-orang suci itu adalah karena doa itu dianggap sebagai doa syafaat, doa pengantaraan, intercession. Nah, ini Anda bisa baca, Anda bisa cari, Anda bisa research, Anda bisa baca katekisme ini dan lain sebagainya. Dikatakan bahwa umat Katolik percaya bahwa orang-orang kudus yang sudah berada di surga memiliki kedekatan khusus dengan Tuhan dan dapat menjadi perantara atas nama orang-orang di bumi. Dan dengan kita berdoa kepada orang-orang kudus, maka umat Katolik mencari doa dan bantuan mereka dalam menyampaikan permohonan mereka kepada Tuhan. Ya. Jadi pada saat umat Katolik dikatakan berdoa kepada satu orang suci misalnya, maka orang suci itu katanya sudah berada di surga. Dan orang suci itulah yang akan menyampaikan doa kita kepada Bapa, ya, menyampaikan permohonan kita kepada Bapa. Nah, ini deh, ya. Ada dua frater namanya Brother Ignatius Pio dan Frater Mark Mary, ya, dalam Ascension Press, ya. Ini Anda bisa lihat, ya. Dikatakan apa? Bahwa the saints were deeply involved, dikatakan. Pada saat orang-orang suci ini alasannya. Kenapa orang suci itu menjadi pengantara? Kenapa? Karena pada saat orang-orang suci itu ada di bumi, orang-orang suci itu sudah membantu jiwa-jiwa untuk dapat dibawa kepada Tuhan. Ya, dibawa kepada Tuhan. Dan pada saat mereka di surga, ini berbeda dengan ajaran Alkitab. Ajaran Alkitab katakan pada saat kita mati, kita tidak tahu apa-apa. Pada saat kita mati, kita bukan naik ke surga. Ya, kita tidak berada di surga. Ajaran Alkitab katakan hanya pada saat Yesus datang di kali kedua, baru di situ yang mati dalam Kristus, 1 Tesalonika 4. Yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu dibangkitkan, dan kita semua yang masih hidup, jika pada saat Yesus datang masih hidup, akan bersama-sama naik ke surga. Tetapi ajaran daripada gereja Katolik katakan orang mati langsung masuk ke surga atau masuk ke purgatori. Nah, bagi orang-orang suci yang sekarang ada di surga, waktu mereka di dunia dulu, mereka itu sudah biasa membawa jiwa-jiwa kepada kebenaran, ya, kepada Kristus, ya. Dan kalau mereka di dalam dunia saja sudah menjadi pengantara antara umat berdosa dengan Tuhan, pada saat mereka di surga itu mereka akan lanjutkan. Pada saat mereka mati itu mereka akan lanjutkan, ya, pekerjaan tersebut mereka akan lanjutkan. Jadi kedua frater ini katakan enggak, kita tidak sedang beribadah kepada mereka, tetapi kita menjadikan mereka sebagai pengantara kita. Menjadikan mereka sebagai pengantara kita. Supaya doa kita, permohonan kita itu lebih pakem gitu, ya. Lebih dapat diterima oleh Tuhan. Itulah. Jadi yang pertama adalah kenapa berdoa kepada orang suci? Karena doa syafaat, intercession. Yang kedua, karena orang-orang suci itu sudah memiliki teladan yang baik. Role model, ya, ada role model. Model-model yang baik mereka sudah hidupkan. Jadi orang suci dipandang sebagai pengikut teladan Kristus yang menjalani kehidupan yang bajik dan layak ditiru. Dan umat Katolik dapat berdoa kepada orang-orang kudus untuk bimbingan, untuk inspirasi, dan dapat meminta bantuan mereka dalam menjalankan kehidupan yang suci. Dalam menjalankan, nah, tentang teladan role model ini Anda bisa baca misalnya Franciscan Media, Saint Anthony Messenger. Anda bisa lihat ini ada di, saya tidak bawa buku karena saya pikir kalau buku mungkin Anda tidak punya, tapi mungkin kalau Anda bisa Google, Anda bisa lihat judul yang sama ini dan Anda bisa langsung sumbernya, sumber langsung daripada Franciscan, Ordo Franciscan dari Gereja Katolik. Dikatakan apa, ya? Misalnya, kami berdoa kepada Maria dan para orang kudus karena mereka mendorong kami untuk menjadi orang kudus saat ini.
Jadi pada saat kita berdoa kepada orang-orang kudus, dikatakan, maka kita akan dikuduskan. Ya, kita akan dikuduskan. Kita akan dapat menjadi orang kudus karena mereka lah contoh kita. Mereka adalah teladan atau role model kita. Dan ini yang seringkali, poin ketiga ini yang seringkali menjadi poin utama. Ya, seringkali menjadi poin. Karena adanya kesatuan gereja. Ya, gereja Katolik itu selalu berbicara tentang kesatuan gereja. Itu selalu diutamakan. Ya. Unity of the church. Praktek berdoa kepada orang kudus menekankan katanya apa? Kesatuan dan solidaritas seluruh gereja. Gereja yang di mana maksudnya? Seluruh gereja yang bagaimana? Baik yang hidup maupun yang telah meninggal. Ada umat-umat Tuhan adalah disebut gereja ya. Baik umat Tuhan yang hidup maupun yang telah meninggal. Itu mencerminkan kepercayaan bahwa semua anggota gereja, baik yang anggota gereja di bumi maupun di surga, adalah bagian dari keluarga rohani yang sama. Bagian keluarga rohani yang sama. Yang bersatu. Anda Google lagi, sekali lagi. Catholic Straight Answer. Ya, ada websitenya, Catholic Straight Answer. Kenapa kita berdoa kepada orang-orang kudus? Ya, ini dikatakan, bukan berdasarkan Alkitab. Tidak. Since the earliest days of the church. Bukan berdasarkan firman Tuhan. Tapi mereka akui ini adalah pada saat sejarahnya itu apa? Permulaan-permulaan gereja katanya. Bahwa Catholics have always venerated. Ini kata venerated, memuja atau menghormati ya. Sejak masa awal gereja, umat Katolik selalu menghormati para pria dan wanita suci yang telah pergi sebelum kita dan sekarang sedang bersama dengan Tuhan kita di surga. Tidak seperti ini dikatakan. Unlike most Protestant denomination, tidak seperti kebanyakan denominasi Protestan, umat Katolik memiliki pengertian yang jelas bahwa kita yang menjadi anggota gereja pesiara di bumi dipersatukan dengan gereja yang berkemenangan di surga dan gereja yang mengalami penyucian di api penyucian. Jadi ada umat Tuhan yang sudah di surga, ada umat Tuhan yang masih di bumi, ada umat Tuhan yang ada di purgatori, yang masih belum di surga dan juga belum di bumi ya. Tapi kita semua disatukan pada saat kita berdoa kepada orang-orang suci. Inilah disebut apa? Kita menyebut persatuan ini persekutuan para orang suci. We call this union the communion of saints. Jadi kesatuan gereja, unity of the church. Nah, yang poin terakhir dari ini banyak sekali poin, tapi inilah inti utama ya. Tradisi dan pengabdian, tradition and devotion. Kenapa berdoa kepada orang suci? Karena adanya tradisi. Oke, ini diakui, bukan karena firman Tuhan apa, bukan. Tradisi dan pengabdian, tradition and devotion. Pemujaan orang-orang kudus telah menjadi tradisi lama dalam agama Katolik. Banyak orang suci telah dikaitkan dengan bidang keahlian, pekerjaan atau patronase tertentu, patronage ya, tertentu. Umat Katolik dapat mencari syafaat dari orang-orang kudus tertentu. Oh ini, kalau ini dia orang kudus untuk para tukang kayu, orang kudus untuk para nelayan, dan lain sebagainya. Jadi masing-masing itu ada bidangnya masing-masing ya. Jadi kita dapat mencari syafaat dari orang-orang kudus tertentu yang dianggap sebagai pelindung atau pendukung dalam keadaan tertentu atau untuk kebutuhan tertentu. Ya, dalam kebutuhan tertentu. Jadi itulah ya. Jadi kita dapat minta dan lebih daripada hanya sekedar untuk menjadi role model, menjadi doa syafaat, ya, kesatuan gereja, unity of the church, tradisi ya. Doa yang terbaik yang kita sering dengar ya adalah doa yang dapat kita panjatkan kepada Maria Ibu Yesus. Nah, kenapa? Kenapa Maria Ibu Yesus? Nah, ini dia, ini bukunya ya. Di Catechism of the Catechism of the Catholic Church, ini bukunya yang saya miliki. Ya. Kalau Anda membuka di bagian apa? Kalau Anda membuka di bagian keempat, ya artikelnya yang bagian keempat, artikelnya yang kedua, atau di poin nomor 2679, ya. Ini dia. Kalau Anda membuka di situ, maka ini dituliskan di situ, ya silakan. Ya di sini dikatakan, ketika kita berdoa kepada Maria, kita mengikuti hal tersebut pada rencana Bapa. Rencana Bapa yang mengutus putranya untuk menyelamatkan semua manusia. Seperti murid terkasih, maka kita menyambut Ibu Yesus ke dalam rumah kita. Ya, ke dalam rumah kita karena dia telah menjadi ibu dari semua yang hidup. Kita berdoa bersama dan bukan hanya berdoa bersama dia,
tapi berdoa kepadanya. We can pray with and to her. Ya. We can pray with and to her. Kenapa? Ya. Kenapa? Ini satu hal yang apa ya? Berdoa kepada Maria ini adalah satu hal yang dapat sebaiknya dengan kata lainnya dapat dilakukan selain kita berdoa kepada orang-orang kudus lainnya, berdoa secara khusus kepada Maria. Kenapa ya? Mari kita lihat ya. Salah satu landasan Alkitabiah mungkin dapat dikatakan ya. Salah satu landasan Alkitabiah yang dipikirkan adalah kalau dalam puji Tuhan bahasa Indonesia kita ini Lukas kita membaca tidak mengikuti Vulgate ya sumber daripada Alkitab bahasa Indonesia kita itu adalah dari Alkitab Yunani ya yang Yunani tapi dari kemudian kita dapat misalnya dari bahasa Inggris ada New King James Version atau King James Version, kalau Indonesia ada Indonesia Terjemahan Baru, itu berdasarkan manuskrip-manuskrip, tapi ada manuskrip asli. Tapi ada satu manuskrip asli yang kemudian dibuat ke dalam bahasa Latin di abad pertengahan, bukan ditulis oleh di manuskrip yang mula-mula yang mulai dari para penulis-penulis perjanjian baru mula-mula, bukan. Tapi kemudian abad pertengahan pada saat gereja memiliki kuasa, diterbitkanlah Alkitab dalam bahasa Latin yang disebut dengan nama Vulgate. Ya, tapi bahasa Indonesia, Alkitab bahasa Indonesia itu tidak mengikuti Vulgate. Kita mengikuti yang aslinya ya, dengan kata lain ya, yang Alkitab bahasa Greka yang asli. Nah, bahasa Indonesia terjemahan barunya katakan apa? Dalam Lukas 1 ayat 26-28. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke dalam rumah Maria, ia berkata, "Salam, salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Nah, kenapa saya tandai ini? Saya tandai betul ini. Kenapa? Kata engkau yang dikaruniai sehubungan dengan Maria. Kenapa? Karena bahasa Indonesianya itu engkau yang dikaruniai, semua bahasa Inggris pada umumnya ya, semua kecuali yang dari Vulgate, yang dari translation yang dari Latin, semuanya itu bicara tentang favored one, yang artinya favored one, salam, hai engkau yang disukai. Salam, hai engkau yang dipilih. Itu deh, itu dari kata Yunani karitu, ya karitu, ya artinya engkau yang dibuat anggun. Salam, hai engkau yang dibuat anggun, atau engkau yang diberkahi dengan rahmat. Engkau mendapat rahmat. Ini semua ya. Kalau Anda baca ini, kalau Anda bisa banding-bandingkan ya antara New King James Version highly favored, ya New International Version katakan apa? Highly favored, tetapi kalau kita melihat dari Latin ya bahasa Latin, lalu kemudian masuk menjadi New Catholic Bible, ya maka yang dari highly favored ini sekarang menjadi apa? The angel came to her. Malaikat itu datang kepadanya dan berkata, "Hey, salam, full of grace." Penuh dengan rahmat. Bukannya yang dipenuhi rahmat, tetapi sekarang Maria itu bukan lagi seorang wanita yang dipenuhi yang diberikan rahmat, tetapi sekarang dikatakan Maria itu penuh dengan rahmat. Ya. Nah, kalau Maria itu penuh dengan rahmat, maka menurut teologi Katolik menyatakan bahwa kalau dia penuh dengan rahmat, maka kita dapat berdoa kepadanya, minta rahmat Maria itu supaya dipercikan atau diberikan kepada kita. Ya. Diberikan kepada kita. Inilah salah satu salah satu dari begitu banyak. Saya bisa menjawab satu demi satu ya. Apa yang menjadi teologi ataupun dasar Alkitabiah? Kenapa kita menyembah menyembah para orang-orang suci dan lain. Ada ayat-ayat yang digunakan ya. Ada misalnya dari Ibrani dikatakan bahwa kita berada ada begitu banyak saksi yang sedang mengelilingi kita. Jadi saksi-saksi itu Alkitab tidak katakan mari kita berdoa kepada para saksi yang sedang mengelilingi kita ya. Tapi ajaran gereja ini katakan bahwa mari kita berdoa kepada saksi-saksi tersebut, disambung ya, disambung. Demikian juga dengan ayat ini. Lukas 1 ayat 28 berbicara tentang Maria yang mendapatkan rahmat, yang dipilih, yang mendapatkan anugerah ya untuk menjadi ibu daripada Yesus. Tetapi dalam Alkitab ya yang berdasarkan Vulgate, New Catholic Bible dikatakan dia itu penuh,
full of grace, penuh dengan rahmat, dan oleh sebab itulah kita dapat apa? Meminta rahmat itu dari Maria. Tapi inilah kita jadi tidak lagi melihat fokus pusat kepada Yesus. Tapi dalam 1 Timotius 2:5 katakan apa? Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Pengantara kita di sini dikatakan dalam 1 Timotius 2:5 siapa? Ya, Yesus. Pengantara kita Yesus. Ya. Ibrani 4:16 katakan, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia. Takhta kasih karunia-Nya supaya kita mendapat rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Takhta kasih karunia ini kalau Anda baca sebelumnya, ini merujuk kepada takhtanya Yesus. Bukan Maria yang ada sedang akan membagi-bagi rahmat kepada kita. Takhta yang kita harus hampiri itu adalah takhta kasih karunia, yaitu takhta Yesus Kristus. Itulah sebabnya dalam Ibrani 7:25 katakan apa? Karena itu ia, Yesus, sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Ya, ada begitu banyak hal yang salah kalau kita berdoa kepada orang-orang suci. Pertama, orang suci itu sedang tertidur. Ajaran Alkitab katakan mereka tidak tahu apa-apa. Mereka tidak berada di surga. Ya, kalau mereka adalah orang suci yang kemudian Tuhan akan katakan akan masuk dalam kerajaannya, mereka akan dibangkitkan hanya pada saat Yesus datang di kali yang kedua. Itu ajaran Alkitab. Jadi tidak ada orang suci di surga yang akan menjadi pengantara bagi kita. Oh, mereka katakan, ada teologi yang katakan, oh bagaimana itu 24 tua-tua yang katanya ada di surga. Nah, 24 tua-tua itu sedang memuji Tuhan. Ya, sedang memuji Tuhan, tetapi mereka itu tidak menjadi pengantara bagi kita untuk berdoa atau menyampaikan permohonan kita kepada Tuhan. Alkitab hanya sampaikan bahwa satu-satunya pengantara kita adalah Yesus. Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Marilah kita dengan hati yang terbuka, dengan pikiran yang terbuka. Bukan Anda sedang melihat, oh pendeta Rantuk sedang serang ini, sedang serang itu, dan lain sebagainya. Marilah kita menghadap kasih karunia Tuhan. Menghadap takhta kasih karunia. Berdoa langsung kepada Yesus. Bukan kepada Maria, bukan kepada orang-orang suci, bukan kepada... Ya, artinya, oh bagaimana ada juga mereka katakan, ini kan sama aja kalau saya minta pendeta doakan untuk permohonan saya itu pendeta yang mendoakan. Betul, kita saling mendoakan, tetapi Anda juga dapat saling apa? Anda juga dapat doakan langsung kepada Tuhan, dan bukan berarti kalau saya yang berdoa, saya berdoa untuk permohonan Anda, Alkitab aja katakan mari kita saling mendoakan, saling menguatkan. Tapi bukan berarti saya satu-satu menjadi pengantara Anda. Saya membantu dalam berdoa, tapi bukan saya menjadi pengantara Anda, ya, pengantara kita satu-satunya itu hanyalah Tuhan. Dan kiranya ini dapat menjadi bagian kita semua untuk dapat dengan terbuka melihat karakteristik dari satu ajaran yang menggantikan firman Tuhan, yang menggantikan otoritas Alkitab dan digantikan dengan tradisi manusia. Kiranya itu menjadi perundungan kita dan membuat kita untuk semakin kuat di dalam firman Tuhan. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin.